Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Pakat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam renungan harian tertulis dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini merupakan proklamasi atau pernyataan iman yang teguh dari Ayub di tengah penderitaan ekstrim yang dia alami. Dia menyatakan iman percayanya walau dalam keadaan sulit, walau dalam keadaan menghadapi masalah besar. Dia memiliki anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan, dan ke-10 anaknya itu mati. Tetapi tidak berhenti di sana saja Bapak Ibu saudara-saudari, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia yang memiliki kambing domba dan unta juga mati habis semuanya. Tapi bukan hanya berhenti di sana saja Bapak Ibu, tetapi dia juga mengalami penyakit parah yang busuk dari kaki sampai ke batu kepalanya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, situasi yang dia alami. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Tapi satu hal yang menarik tentang iman percaya daripada Ayub itu sendiri, bagaimana dia dalam situasi tersebut walau jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Dan itulah sesungguhnya wujud nyata iman percaya orang percaya di dalam hidupnya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Nats firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24, dan itu telah diubah menjadi sebuah lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah kehidupan yang dijalani oleh Ayub. Walaupun ada rentetan persoalan hidup menimpa dirinya, kematian anak-anaknya, kematian kambing dombanya, dan juga penyakit parah yang dialaminya. Tetapi yang semakin membuat dia sebenarnya menderita adalah di mana dalam situasi demikian istrinya mengatakan sesuatu yang bisa membuat dia sebenarnya harus mengalami kekecewaan. Ketika istrinya mengatakan bahwasanya apakah dia masih harus percaya kepada Allah yang dia sembah di tengah situasi yang demikian. Tetapi ternyata dia tidak bergeming, dia tidak berubah, dia berkomitmen, dia harus berfokus pada kepastian di tengah ketidakpastian, karena dia mengenal siapa Allah, karena dia lebih penting memikirkan bagaimana memahami situasi. Dan memang kalau sudah sampai ke tahapan itu Bapak Ibu, kita mengenal siapa Allah itu dan meyakini Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, maka kita tidak akan pernah ragu dan bimbang. Sebuah nyanyian lagu sekolah minggu yang mengatakan, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gambaran tentang kekuatan Allah yang dapat menolong, yang dapat membawa keluar orang percaya dari persoalan hidup. Itulah yang harus diimani. Saya jadi teringat dengan sebuah ilustrasi khotbah tentang jangkar di tengah badai, kepastian iman.
Bayangkan sebuah kapal di tengah badai dahsyat, layarnya robek, kemudinya rusak, dan ombak tinggi pun menghantam itu kapal, seperti yang terjadi kepada Ayub sendiri. Layar robek, kemudian rusak, dan ombak tinggi. Ini bisa membuat ketakutan bagi para penumpang, seakan-akan tidak ada lagi harapan. Dan sesungguhnya pengharapan itu hanya karena iman percaya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, tetapi tinggallah ketiganya, iman, pengharapan, dan kasih. Supaya kita memiliki pengharapan, harus beriman kepada Kristus. Dan iman itu timbul dari pendengaran, bukan datang begitu saja. Dan ketika itu terjadi, semua penumpang akan panik apabila terjadi seperti gambaran tersebut. Tetapi yang kita lihat dalam cerita tersebut, kapten kapalnya tidak panik, malahan sebaliknya dia tenang di ruang kemudi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa di saat para penumpang sudah panik, tetapi pengemudinya tenang? Karena ia tahu jangkar kapal telah tertanam kuat di dasar laut yang dalam. Tidak terlihat, tapi menahan kapal dari kehancuran. Dari ilustrasi khotbah itu bisa kita ambil pesan moral di tengah-tengah situasi sebagaimana yang dialami oleh Ayub, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan hartanya, dan juga kesehatan, penyakit yang membahayakan. Situasi gelap badai, tetapi imannya yang diwakilkan, digambarkan oleh jangkar yang tertanam tadi adalah bersandar kepada penebus yang hidup. Terbukti dengan ketaatannya, Ayub senantiasa menyatakan, menunjukkan ketaatannya di tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu, apa yang mau kita ambil dari renungan harian tentang pernyataan sikap atau katakanlah proklamasi iman daripada Ayub ini? Beberapa hal yang perlu kita ingat dari sini dan yang mau kita petik Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan ini. Yang pertama, jangan andalkan pikiran dan kekuatan di dalam menghadapi pergumulan dan situasi sulit. Andalkan imanmu, berserah kepada Kristus. Dan itu yang dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Dalam bahasa Batak dikatakan pasahat mah dalam mutu Jehovah cala hapus ibana asa ibana patureho. Menyerahkan hidup secara totalitas akan menjadikan kita berserah dan meyakini Tuhan akan campur tangan. Walaupun pergumulan secara khusus pada zaman saat ini ada pergumulan silih berganti terjadi, tetapi satu hal yang pasti, jangan meninggalkan Allah, tapi serahkan hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia di dalam doa-doamu. Karena kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya.